Oke, kita lanjut yang nomor 2. Sebuah kalorimeter berisi 0,8 kilo air dan 0,2 kilo es, kilogram ini ya, dipertahankan selalu berada dalam kesetimbangan suhu 0 derajat Celcius. Potong besi dengan massa 1 kg yang awalnya mempunyai suhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air tersebut. Jika semua proses ini berlangsung secara isotermal, tentukan apakah massa es masih tersisa. Kapasitas kalori besi ini ada 450 Joule per kilogram Kelvin dan air sekian, kalori es sekian. Nah, ini kita punya air, diketahui air itu berapa, 0,8 kilogram, kemudian es 0,2 kilogram, dan dipertahankan jadi suhu tetap 0 derajat Celcius. Terus ini dimasukkan besi 100 derajat Celcius, suhu airnya, suhu air dan es tetap, kemudian ada suhu besi 100 derajat Celcius dimasukkan. Ini jika proses berlangsung secara isotermal. Jadi untuk proses berlangsung suhunya tetap ya, isotermal itu suhunya sama, jadi proses tidak mengubah suhu, atau dengan kata lain tetap suhunya tetap. Nah, tentukan apakah massa es masih tersisa. Kemudian ada data-datanya. Kita langsung aja. Jadi soalnya maksudnya gini. Ini kita gambar dulu. Ini ada di baskom ya. Ini kita pakai warna biru aja. Misal ada baskom, kemudian berisi air, dan ini ada esnya. Esnya kita taruh di bawah. Anggap aja di bawah. Nah, ini air set. Ini 0 derajat Celcius, 0 Celcius. Kemudian dimasukkan besi, ini besi 100 derajat Celcius. Nah, ini asumsi suhunya tuh 0 terus, jadi 0 sampai 0 terus. Setelah dimasukkan besi 100 derajat Celcius ini juga 0. Apakah es masih tersisa gitu ya? Jadi kalau dimasukkan ini, apakah nanti esnya masih tersisa? Kita tulis dulu untuk kita buat grafiknya dulu. Ini grafik apa ya namanya ya? Untuk grafik suhu. Grafik suhu ini ada, kita pakai warna lain, warna hijau. Nah, ini 0 derajat, kemudian ini di atas 0 ya, 100 gitu ya, 100, kemudian ini minus berapa, minus 100 gitu ya, anggapannya seperti itu. Nah, ini kan untuk di fase ini kita pakainya MC delta T, rumusnya M dikali C atau kapasitas panas ya, dan delta T. Kemudian kalau masuk ke fase yang datar ini, kita pakainya massa dikali
tetapan leburnya ml gitu ya. Nah, yang dimaksud di soal ini ada besi yang ada di posisinya di atas ini. Kita pakai warna biru. Nah, besinya ada di sini. Kemudian es dan airnya ada di fase ini. Dan ini nanti kayak diturunkan gitu ya. Nanti besinya itu ikut-ikutan menjadi 0 derajat. Jadi besinya dari 100 ke 0. Itu kan nanti ada kalornya nih ya. Kalornya senilai ini. Apakah dengan kalor ini bisa mengubah es yang ada di sini tadi yang 0,2 kg tadi, apakah mencair semua atau enggak gitu. Nah, jadi kan kita menghitung ininya dulu, yang kalor besi dari 100 sampai 0 ini. Terus apakah kalornya itu lebih besar atau lebih kecil dari yang kalor yang dibutuhkan oleh es untuk mencair semua yang 0,2 kg ini. Jadi kita pakai ml ini ya. Gitu. Oke, langsung kita lanjutkan ini. Kita cari dulu. Jadi kalor apa namanya? Kalor besi enggak ya? Kalor besi. Kalor besi sama dengan massa dikali Cp kali delta T. Delta T. Nah, gini. Jadi Ki besi sama dengan massanya. Untuk besinya itu tadi berapa besinya? Massa besi 1 kg. Oke. 1 kg, jadi kita tulis 1. 450 kali 450 aja. 450 kemudian dikali lagi dengan delta T dari 100 ke 0 itu 100. Jadi berapa? Oke, besi dengan 45000. Ini joule ya, joule. Nah, ini untuk besi apa? Kalor besi dari 100 ke 0. Segini. Kemudian kita bandingkan dengan kalor mencairnya es. Mencairnya es. Rumusnya Qs sama dengan massa dikali kalor leburnya. Kita turunkan Qs sama dengan massa es itu 0,2 ya, 0,2 kilo. 0,2 kilo dikali dengan L-nya berapa ini? Kalor lebur es 336. Nah, 336 karena ini kJ, kita rubah ke joule dulu. Dikali 0-nya 3. 336 123. Kita turunkan Qs sama dengan kita kali 672 kemudian dikasih 0-nya 2. Joule. Nah, ini kemudian kita bandingkan kalor yang dilepas besi dan kalor yang dibutuhkan es untuk mencair semua. Kita bandingkan Ki besi segini, kemudian Qs segini.
Ternyata banyakkan QS-nya. Ternyata QS lebih dari Q besi. Jadi massa akhir S masih ada. Nah, ini jawabannya. Oke, ini untuk yang nomor 2.